Salam kerahiman. Hari ini tanggal 28 November. Kita akan baca dari 1602 dan 1617. Kita nanti juga akan mendengarkan sharing dari salah satu devosan dari Stella Maris. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1602. Hari ini Tuhan berkata kepadaku, "Putriku, setiap kali engkau pergi ke pengakuan dosa, ke mata air kerahimanku, darah dan air yang memancar dari hatiku mengalir ke dalam jiwamu dan membuat jiwamu semakin mulia. Setiap kali engkau pergi ke pengakuan dosa dengan pengharapan yang besar, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahimanku, sehingga aku dapat mencurahkan kelimpahan rahmatku atas jiwamu. Apabila engkau menghampiri kamar pengakuan, ketahuilah bahwa aku sendiri sedang menantikan engkau di sana. Aku hanya bersembunyi di balik sosok imam, tetapi aku sendirilah yang bekerja di dalam jiwamu. Di sini, jiwa yang papa bertemu dengan Allah yang Maha Rahim. Katakanlah kepada jiwa-jiwa bahwa dari mata air kerahiman ini, jiwa-jiwa hanya dapat menimba rahmat dengan bejana pengharapan. Kalau pengharapan mereka besar, maka kemurahanku tak ada batasnya. Banjir rahmat akan menggenangi jiwa-jiwa yang rendah hati. Jiwa yang sombong akan selalu tinggal dalam kemiskinan dan kepapaan, sebab rahmatku menghindar dari mereka dan mengalir kepada jiwa-jiwa yang rendah hati. Lanjut ya, 16-17. 27 Februari 1938. Hari ini aku pergi mengaku dosa kepada Pastor A. Aku melakukannya sesuai dengan keinginan Yesus. Sesudah pengakuan, suatu pancaran sinar memenuhi jiwaku. Kemudian aku mendengar suara, "Karena engkau ini seorang anak, maka engkau akan selalu dekat dengan hatiku. Kesederhanaanmu lebih menyenangkan hatiku daripada semua mati ragamu." Ya, saya minta seorang devosan kerahiman dari Stella Maris untuk men-sharingkan, memberikan komentar atas dua nomor diary tersebut. Dia seorang devosan kerahiman mulai tahun 2011-2012. Awalnya diajak untuk bantu program APKI. Dia sama sekali nggak tahu soal devosi kerahiman, tapi justru karena kebersediaannya untuk melayani, untuk melakukan pelayanan, jadi waktu diajak, dia bersedia untuk membantu, dan disitulah dia mulai kenal dengan devosi kepada kerahiman ilahi. Pelayanannya memberikan persiapan kepada anak-anak kecil yang akan melakukan komuni pertama, dan juga melaksanakan program lansia berbahagia. Ini komentarnya ya. Kalau saya membaca diary tersebut, saya jadi teringat akan kisah perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Injil Lukas 15. Dibandingkan dengan diary tersebut, dikatakan bahwa sebenarnya kita semua diajak untuk sering pergi mengaku dosa. Kita semua tahu ya cerita tentang anak yang hilang. Jadi anak ini merasa punya hak atas harta papahnya. Dia minta hartanya dibagi, dia minta haknya, dia pergi, dia foya-foya. Nggak tahu berapa lama ya, tapi akhirnya diceritakan dia bangkrut, dia nggak punya harta, bahkan dia menjadi pegawai kerja di kandang babi. Mau makan makanan babi aja nggak boleh. Akhirnya dia sadar, ngapain saya susah-susah di sini? Saya punya ayah saya punya pegawai banyak. Seandainya saya nggak diterima sebagai anak pun nggak apa-apa. Saya bisa kerja sama ayah saya, yang penting saya bisa dapat makan. Dengan kesadaran seperti itu, dia punya niat untuk pulang. Dia bilang, "Saya mau minta maaf pada ayah saya
saya mau minta pekerjaan sama dia ya. Dia nggak berharap banyak, dia nggak berharap menjadi diterima sebagai anaknya lagi karena dia merasa memang dia tuh kurang ajar. Tapi yang terjadi dari jauh ayahnya sudah melihat anak itu dan tanpa malu, tanpa peduli apapun, dia lari, dia menyambut anaknya. Anaknya dikasih jubah, anaknya dikasih cincin, anaknya dikasih sepatu, dan dibikin satu perayaan syukur karena anaknya yang mati hidup lagi, anaknya yang hilang sudah kembali lagi. Ya, itu cerita dari kisah anak yang hilang. Nah, dikatakan oleh Juliana di sini bahwa kita ini diajak untuk sering-sering mengaku dosa. Tuhan mau kita datang kepada Bapa seperti si bungsu yang sadar dan mau kembali kepada Bapa. Bapa dengan rindu menantikan kita. Bahkan ketika si bungsu masih jauh pun, Bapa sudah menghampirinya. Ini menggambarkan bahwa Bapa sangat menantikan anaknya dan berharap kita mau datang kepadanya. Dan betapa Bapa sangat merindukan dan mengasihi kita. Apa yang terjadi? Akan tetapi, apa yang kita lakukan biasanya? Kita sering bertindak seperti si bungsu, tapi kita juga jangan salah, kita juga sering bertindak sebagai si sulung. Kita sering menjadi si bungsu, menjauh dari Bapa, meninggalkan rumah dan tidak mau kembali karena malu, takut, gengsi, dan sebagainya. Dan bahkan tidak jarang kita menjadi seperti anak sulung. Si sulung kan kelihatannya baik, selalu ada di sisi bapaknya, penurut dan seterusnya. Tetapi ketika si bungsu kembali, ia mulai merasa bahwa bapaknya tidak adil padanya. Bukankah kita juga sering demikian? Ini Li Juliana mengajak kita semua untuk merenung. Kita ini kadang-kadang bertindak seperti si bungsu, berdosa, menyakiti hati ayahnya, menyakiti hati bapak. Tapi kita juga sering menjadi si sulung yang nggak senang, nggak suka kalau orang berdosa itu bertobat. Bukankah kita sering berpikir bahwa hidup kita sudah baik, rajin ke gereja, sering berdoa, rajin pelayanan, sering menolong orang. Jadi kita memuji diri sendiri bahwa kita sudah melakukan banyak hal. Tapi kita pun merasa hidup benar di hadapan Allah. Jadi buat apa kita ngaku dosa, ya? Banyak orang yang nggak mau mengaku dosa itu punya pemikiran seperti tadi. Dosa saya ya gitu-gitu aja. Tuhan juga tahu. Jadi saya nggak merasa perlu mengaku dosa. Lanjut ya, kalau kita bandingkan dengan si bungsu, kita harusnya meneladan si bungsu. Si bungsu yang berdosa, tapi dia sadar bahwa dia bersalah, bahwa dia berdosa. Dan bahwa Bapa selalu menantikan anak-anaknya untuk datang kepadanya dengan segala kelemahan dan kekurangan kita. Kita memang manusia berdosa, tapi Allah tetap mencintai kita. Li Juliana di sini mengajak kita semua, dikatakan, yuk kita belajar meneladan Suster Faustina yang rajin mengaku dosa. Bukan karena keharusan atau kewajiban, bukan dengan ketakutan atau kecemasan, tetapi kita datang ke ruang pengakuan dosa justru karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan dan mau berkata, ini aku Tuhan. Aku datang dengan segala kelemahan dan kekuranganku. Kita datang dengan pengharapan yang besar, berharap memperoleh kelimpahan rahmat pengampunan yang besar dari Allah sebagai tanda cinta kasih Allah yang Maha Rahim, sehingga kita boleh semakin dimurnikan sebagai anak-anaknya, ya. Jadi dalam hal ini Li Juliana mengajak kita semua, ayo kita rajin-rajin mengaku dosa. Memang dalam masa pandemi ini sangat terbatas ya, segala kegiatan sangat terbatas. Sudah banyak juga beberapa orang yang tanya sama saya, khususnya para lansia ya,
Bu Esther, saya udah rindu mau ngaku dosa, tapi gimana caranya? Apakah saya bisa mengaku dosa? Apakah saya bisa pergi ke gereja dan seterusnya ya? Nah, saya selalu katakan bahwa Bapak atau Ibu dari paroki mana? Silahkan menghubungi parokinya masing-masing untuk bertanya bagaimana mekanismenya, caranya, langkah-langkahnya kalau kita mau menerima sakramen tobat. Karena menurut saya mungkin berbeda-beda ya dari setiap paroki. Ada yang mungkin pastornya mau, seperti di paroki saya, dia ada yang sharing bahwa ya pastornya mau memberikan sakramen tobat, tapi jauh-jauhan, otomatis ngomongnya juga harus keras-keras ya. Itu salah satu sharing dari teman. Nah, kembali lagi ke diary 602 dan 1617. Di sini Yesus memberikan satu konfirmasi yang sangat jelas tentang menerima sakramen tobat. Setiap kali engkau pergi ke pengakuan dosa, bukan tempat sidang, bukan tempat kita dihukum, tapi di sana Yesus jelas katakan, ke mata air kerahimanku. Jadi sakramen tobat itu adalah sumber mata air kerahiman Tuhan, ya. Karena di sana darah dan air memancar dari hatiku, mengalir ke jiwamu dan membuat jiwamu semakin mulia. Itu yang Yesus katakan. Jadi datang ke pengakuan dosa bukan untuk diadili, ya, tapi kita datang kepada sumber kerahiman, kepada mata air kerahiman Tuhan. Setiap kali engkau ke sana harus dengan satu pengharapan yang besar. Kalau kita punya pengharapan yang besar, maka rahmatnya tidak terbatas. Dia katakan, sehingga aku dapat melimpahkan rahmatku. Dan ingat satu hal lagi, sebetulnya aku sendiri yang sedang menantikan engkau di sana. Jadi kalau kita mau ketemu sama Tuhan Yesus secara pribadi, nggak ada orang lain, kita datang ke sakramen tobat. Karena Yesus sendiri yang katakan, aku menantikan engkau di sana. Dan di dalam ruang sakramen tobat itu terjadilah pertemuan antara jiwa yang papa, kita manusia berdosa, bertemu dengan Allah yang Maha Rahim. Jiwa-jiwa ini harus punya pengharapan. Kalau pengharapannya besar, maka banci rahmat akan terjadi dan tidak terbatas. Tapi dikatakan di sini, kalau jiwanya sombong, kalau kita sombong, maka kita akan selalu tinggal dalam kemiskinan dan kepapaan, karena rahmatku, kata Yesus, tidak akan mengalir kepada mereka. Rahmatku hanya mengalir kepada jiwa-jiwa yang rendah hati. Selanjutnya di 16:17 dikatakan, karena engkau ini seorang anak, maka engkau akan selalu dekat dengan hatiku, kesederhanaanmu lebih menyenangkan hatiku daripada semua mati ragamu. Ini yang Yesus katakan, bahwa kesederhanaanmu lebih menyenangkan hatiku daripada segala mati raga. Ada orang yang puasa, ya, puasa dari pagi sampai sore sampai malam, tapi dia nggak rendah hati, dia sombong, bahkan dia memamerkan bahwa dia memberitahukan kepada semua orang bahwa saya lagi mati raga, saya lagi puasa, menunjukkan pada orang. Padahal di sini Yesus katakan dia lebih suka sama orang yang sederhana, karena kesederhanaan itu lebih baik daripada mati raga, ya, daripada mati raga yang kita lakukan. Itu aja satu sharing untuk kita semua. Mari kita punya kecintaan, punya kerinduan untuk menerima sakramen tobat. Tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada hari ini Tuhan Yesus dengan sangat jelas menjelaskan pentingnya penerimaan sakramen tobat. Bukan tempat kami diadili, bukan tempat kami disalahkan, tapi justru itu adalah satu tempat di mana jiwa yang papa bertemu dengan Allah yang Maha Rahim. Di mana di dalam ruangan tersebut engkau akan melimpahkan segala macam rahmat yang kami butuhkan.
dengan pengharapan yang besar, maka rahmat-Mu akan menjadi tidak terbatas. Dan Engkau secara pribadi menunggu kami di sana. Sungguh luar biasa Tuhan, Engkau memberikan jalan, solusi kepada kami untuk bisa bertemu dengan Engkau secara pribadi, untuk bisa menimba segala macam rahmat daripada-Mu, dan Engkau memberikan kelegaan bagi kami-kami yang kehausan. Karena dalam sakramen tobat Engkau adalah mata air kerahiman ilahi. Kami mau berdoa untuk mereka yang jarang atau bahkan tidak pernah atau mengabaikan sakramen tobat, agar melalui pengajaran hari ini mereka menjadi lebih sadar bahwa mereka Engkau tunggu dalam ruang sakramen tobat. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk Li Juliana dan juga untuk suami, untuk anak-anaknya, untuk mamahnya, untuk keluarga besarnya, agar Engkau melimpahkan rahmat-Mu untuk mereka ya Tuhan, khususnya untuk Li Juliana, agar dimanapun dia berada Engkau pakai dia sebagai alat-Mu untuk memperbesar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.
sky.